Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejumpo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk belajar dan merojaah bahasa Arab kita. Insyaallah di pertemuan ini kita akan masuk pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-16. Di mana di pelajaran 16 ini penulis memberikan kosakata baru ya, berupa fiil, yaitu aroda yuridu. Nah, nanti kita bisa menggunakannya ini untuk menyatakan keinginan ya, karena aroda yuridu itu bermakna atau berarti menginginkan atau menghendaki. Kemudian kita juga akan belajar di pelajaran 16 ini adalah warna-warna kembali ya. Ketika kita jilid 1 kemarin, kita belajar ya isim yang tidak bertanwin, di antaranya yaitu warna-warna ya, sifat-sifat yang menunjukkan warna. Nah, di pelajaran ini kita akan belajar muannasnya. Kemarin kita belajar warna-warna untuk isim mudzakkar, sekarang kita akan belajar warna-warna untuk muannasnya. Kemudian kita juga akan belajar lagi tentang zu. Dia dari Asmaul Khamsah. Nah, zu di sini dia akan posisinya sebagai na'at. Nah, kita akan belajar nanti di sini. Kemudian mufrodat baru yang disampaikan penulis ini adalah penggunaan akhara dan ukhra. Bagaimana penggunaannya dalam kalimat, nanti kita akan belajar juga di pelajaran ini. Oh ya, di sini juga kita akan belajar perbedaan Umaru dan Amrun ya. Nanti akan ada pelajaran di sini. Baik, sekarang kita masuk dulu ke kitab. Pelajaran 16 ada di halaman 109. Ayo, di sini ada percakapan ya. Kita baca dulu. Bismillah. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran yang ke-16. Ya, di sini ada percakapan antara bapak, putra-putranya Umar, kemudian Amr, Hisham. Kita coba baca. Kemudian mungkin ada putri-putrinya juga. Kita baca, al-abu aturiduna syai'an minas suki ya abnai, anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ila suki ba'da salati. Bapak ini bertanya kepada anak-anaknya, apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai putra-putraku? Saya sekarang pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Kemudian putra-putranya menjawab, al-abna'u na'am nuridu asya'a katsiratan. Ya, kami menginginkan sesuatu yang banyak. Kemudian al-abu, bapaknya, bertanya lagi, madza turidu ya Umaru? Apa yang kamu inginkan ya? Apa yang kamu kehendaki wahai Umar? Kemudian Umaru menjawab, uridu qalaman. Saya menginginkan sebuah pena. Kemudian al-abu bertanya, ama indaka qalamun? Bukankah kamu sudah punya pena? Umar menjawab, bala indi qalamun asraku. Ya, saya telah memiliki pena berwarna biru. Uridu qalaman ahmaro. Saya menginginkan pena yang berwarna merah. Kemudian al-ab berkata lagi, madza turidu anta ya Amrun? Apa yang kamu inginkan wahai Amr? Kemudian Amrun menjawab, uridu daftaron. Saya menginginkan buku tulis. Kemudian bapak berkata lagi ya al-abu, amastaraitu laka daftaron fil usbu'il madi? Bukankah saya telah membelikanmu buku tulis di pekan kemarin? Kemudian Amrun menjawab, bala walakinna dzakat daftara waraqahu ghairu musattarin. Iya, akan tetapi buku tulis itu kertas-kertasnya tidak bergaris. Uridu daftaron dza waraqin musattarin. Saya menginginkan buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris. Nah, kita lihat za di sini ya, yang saya tadi katakan kita akan belajar zu sebagai na'at. Nah, nanti ada pelajarannya di pelajaran 16 ini. Kita lanjut. Kemudian al-abu, madza turidu anta ya Hishamu? Apa yang kamu inginkan wahai Hisham? Kemudian Hisham menjawab,
Ana ma uridu syai'anil ana. Saya tidak menginginkan apa-apa sekarang. Kemudian Al-Abu berkata kepada Hisham, ya bertanya, Aina ahukal Husain? Di mana saudaramu Husain? Kemudian Hisham menjawab, Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Kemudian Al-Abu, Mada yuridu huwa? Apa yang dia inginkan? Kemudian Hishamun menjawab, Huwa yuridu halawah. Dia menginginkan manisan. Kemudian Al-Abu berkata, ya Al-Abu beralih kepada putri-putri, Mada turidna ya banatu? Apa yang kalian inginkan wahai putri-putri? Kemudian Aisyah berkata, ya salah satu dari putrinya berkata bernama Aisyah, Ya abati antas taraita li milafan qabla usbu'in. Wahai ayahku, engkau telah membelikanku sebuah map pekan kemarin. Uridul ana milafan akhara. Saya menginginkan sekarang map yang lain. Kemudian Al-Abu bertanya kepada Hafsah, Mada turidina anti ya Hafsatu? Apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Kemudian Hafsah menjawab, Uridu hakibatan. Saya menginginkan sebuah tas. Kemudian Al-Abu berkata, Ama indaki hakibatun? Bukankah kamu telah punya tas? Kemudian Hafsah menjawab, Bala indi hakibatun khamra'u. Saya telah memiliki tas yang berwarna merah. Nah ini kita yang dimaksud tadi warna untuk mu'annas ya. Ketika kemarin kita belajar merah adalah ahmaru ya dengan wazan af'alu. Nah mu'annas dari ahmaru adalah hamra'u. Uridu hakibatan ukhra sauda'u. Saya menginginkan tas yang lain yang berwarna hitam. Kemudian Al-Abu bertanya kepada Su'ad, Mada turidina ya Su'adu? Apa yang kamu inginkan wahai Su'ad? Kemudian Su'adu menjawab, Indi mistoratun sogiratun. Saya memiliki penggaris yang kecil. Uridu ukhra kabiratan. Saya menginginkan yang lain yang besar. Kemudian Al-Abu berkata kepada Laila, ya bertanya kepada Laila, Wa mada turidina anti ya Laila? Dan apa yang kamu inginkan wahai Laila? Kemudian Laila menjawab, Uridu mushafan dha harfin kabirin. Saya menginginkan mushaf yang memiliki huruf yang besar. Kemudian Al-Abu berkata kepada Salma, Ama turidina syai'an ya Salma? Bukankah kamu menginginkan sesuatu wahai Salma? Kemudian Salma menjawab, Bala, uridu mu'jaman Inglisian wa akhara Faransian. Ya, saya menginginkan kamus bahasa Inggris dan kamus yang lain yaitu kamus bahasa Perancis. Kemudian Al-Abu bertanya kepada Salma, Ama turidu ummuki say'an? Tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Kemudian Salma menjawab, Ma adri, saya tidak tahu. As'aluha, apakah saya akan bertanya kepadanya? Kemudian Al-Abu menjawab, Naam, is'aliha, tanyakanlah kepadanya. Kemudian Salma, di situ ada keterangan, takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Dia keluar, tidak lama dia masuk. Mungkin keluar menemui ibunya, bertanya apa yang dibutuhkan ibunya. Kemudian, hiya taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadzal qumashi. Dia berkata, sesungguhnya dia menginginkan 3 meter kain. Kemudian Salma berkata, Hudh hadzan namudzaja ya abati. Ambillah contoh-contoh ini wahai ayahku. Kemudian Al-Abu, Sya'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Saya akan membelikan untuk kalian apa-apa yang kalian inginkan insyaallah. Alhamdulillah telah kita baca percakapannya ya, cukup panjang dan banyak mufrodat baru. Baik, sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Kita masuk ke latihan-latihan.
Latihan 1 dan 2 seperti biasa ini terkait dengan bacaan yang tadi kita baca. Kita coba baca. Latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Kita coba baca di soal nomor 1. Mata yadhhabul abu ila suki. Kapan Bapak pergi ke pasar? Bapak pergi ke pasar, kita lihat di sana setelah sholat. Kita jawab yadhhabu ba'da sholati, ya, dia pergi setelah sholat. Kemudian di nomor 2, madza yuridul Husainu, apa yang diinginkan Husain? Husain menginginkan manisan, ya. Kita jawab yuridu halawa, dia menginginkan manisan. Kemudian di nomor 3, madza turidu Su'adu, apa yang diinginkan Su'ad? Kita lihat di situ dia menginginkan penggaris yang besar. Kita jawab turidu mistaratan kabirotan. Dia menginginkan penggaris yang besar. Kemudian di nomor 4, manil ladzi yuridul mistarata. Siapa yang menginginkan penggaris? Ya, barusan kita jawab adalah Su'ad yang menginginkan penggaris. Kita jawab yuridul mistarata hiya Su'adu. Yang menginginkan penggaris adalah Su'ad. Kemudian di nomor 5, madza turidul ummu, apa yang diinginkan ibu? Ibu di sana menginginkan 3 meter kain, ya. Kita jawab turidul ummu salasata amtarin minal kumashi. Ibu menginginkan 3 meter kain. Alhamdulillah kita telah jawab latihan pertama. Kita akan masuk ke latihan kedua. Perintahnya adalah sahih mayali, benarkanlah yang berikut. Berarti di sini salah semua. Kita akan benarkan sesuai dengan percakapan di hiwar. Di nomor 1, yuridu Umaru qalaman asroko. Umar menginginkan pena yang berwarna biru. Salah, ya, Umar menginginkan pena yang berwarna merah. Berarti kita benarkan yuridu Umaru qalaman ahmaro. Umar menginginkan pena yang bertinta, maksudnya merah. Kemudian di nomor 2, yuridu Hisyamun asya'a katsiratan. Hisyam menginginkan sesuatu yang banyak. Salah, ya, justru Hisyam dia tidak menginginkan sesuatu. Dia tidak menginginkan apapun. Kita jawab ma yuridu Hisyamun asya'a katsiratan. Hisyam tidak menginginkan apa-apa, tidak menginginkan sesuatu. Kemudian di nomor 3, Habsatu indaha hakibatun sauda'u. Habsah dia telah memiliki tas yang berwarna hitam. Salah, dia telah memiliki tas berwarna merah. Kita coba jawab, kita benarkan Habsatu indaha hakibatun hamra'u. Habsah dia memiliki tas yang berwarna merah. Kemudian di nomor terakhir, Al-Husainu fil matbahi. Husain berada di dapur. Salah, ya, dia berada di kamar mandi. Kita benarkan Al-Husainu fil hammami. Husain di kamar mandi. Alhamdulillah kita telah jawab soal-soal terkait dengan percakapan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 3. Di latihan 3 inilah yang dikatakan di depan, kita akan belajar bagaimana kata kerja yuridu. Fi'il madhinya aroda yuridu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana dia setelah disambungkan dengan domir. Domir huwa, hum, hiya, hunna, kemudian anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Nah, di sini kita akan belajar. Kita baca dulu perintahnya. Do fil faraghi fima yali al fi'la yuridu ba'da isnadihi ila dhammairil munasibati. Letakkanlah di tempat yang kosong berikut fi'il yuridu. Ya, yuridu itu artinya menginginkan atau menghendaki. Ba'da isnadihi, setelah diisnadkan ke domir-domir yang sesuai. Berarti di sini kata kerjanya yuridu semua, ya. Tapi dicocokkan domirnya. Kita lihat soalnya di nomor 1. Madza, kemudian ya ikhwanu. Ya, berarti kita bertanya kepada ikhwan yang banyak. Berarti domir antum. Kita coba jawab. Madza turiduna ya ikhwanu. Apa yang kalian inginkan wahai saudara-saudara? Kemudian di nomor 2. Ukhti.
Ukhti berarti domir hiya. Dia posisinya sebagai orang ketiga. Ukhti turidu hadzal qalama. Saudariku menginginkan pena ini. Kemudian di nomor 3 ada hamzah di situ, hamzah istifham. Kemudian ya Laila. Berarti memposisikan kita orang pertama, Laila orang kedua, anti ya. Kita coba. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Apakah kamu menginginkan majalah ini wahai Laila? Kemudian di nomor 4 ada hamzah istifham. Di belakang ada ya akhi, berarti domirnya anta. Kita coba jawab. As-sahifatan turidu am-majallatan ya akhi. Apakah koran atau majalah yang kau inginkan wahai saudaraku? Kemudian di nomor 5 ana. Nah, ana di sini berarti orang pertama yang berkata ya. Ana uridu asya'a katsiratan minas suqi. Saya menginginkan apa-apa yang banyak atau sesuatu yang banyak dari pasar. Kemudian madza ya akhwati, berarti domir antuna ya. Kita coba jawab. Madza turidna ya akhwati. Apa yang kalian inginkan wahai saudari-saudariku? Kemudian di nomor 7 nahnu. Nahnu berarti kita coba jawab. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Kami menginginkan mushaf yang kecil. Kemudian di nomor 8 at-tullabu. At-tullabu berarti domirnya hum ya. Kita coba jawab. At-tullabu yuriduna dafatirahum. Para siswa mereka menginginkan buku-buku tulis mereka. Kemudian di nomor 9 al-mudarrisatu, berarti domirnya adalah hunna. Kita coba jawab. Al-mudarrisatu yuridna tabashirah. Para bu guru menginginkan kapur tulis. Kemudian di nomor 10 al-mudiru. Al-mudiru berarti domirnya huwa ya. Kita coba jawab. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tullabi. Pak Kepala Sekolah menginginkan list nama-nama para siswa. Alhamdulillah kita telah belajar penggunaan kata kerja yuridu sesuai dengan domirnya. Kita bisa rangkum. Bila huwa yuridu, hum yuriduna, hiya turidu, hunna yuridna, anta turidu, antum turiduna, anti turidina, antuna turidna, ana uridu, nahnu nuridu. Alhamdulillah tadi sudah terpakai semua domir di latihan 3. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan 4. Kita lihat soalnya di sini. Yas'alul mudarrisu kullan minat tullabi hadainis su'alaini. Pak Guru bertanya kepada setiap para siswa 2 pertanyaan ini. Pertama, madza turidu? Apa yang kamu inginkan? Kemudian pertanyaan kedua, madza yuridu zamiluka? Apa yang diinginkan temanmu? Kita sudah baca 2 kondisi pertanyaannya. Kemudian ada keterangan di bawahnya ala marhalataini dalam 2 kondisi. Fil marhalatil ula yuhaddadul mudarrisu jawabut talibi wa yutimmu dhalik imma bil isyarati ila asya'a wa imma bi kitabati asma'a asya'a ala sabura. Dalam 2 kondisi ini, kondisi pertama, guru membatasi jawaban siswa dengan menunjuk sesuatu atau menulis sesuatu di papan tulis. Ringkasnya begini, Pak Guru bertanya kepada setiap murid, maza turidu? Kemudian guru memberi isyarat, misalkan memegang pulpen. Nah, siswa itu menjawab uridu kolaman. Atau kemudian mungkin Pak Guru menulis di papan tulis. Jawabannya ya, jawabannya terbatas apa yang guru tunjuk dan apa guru tulis di papan tulis. Misalkan Pak Guru menulis penggaris mistorotun. Kemudian si murid menjawab uridu mistorotan. Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, madza yuridu zamiluka?
apa yang diinginkan temanmu? Nah, Pak Guru membatasi jawabannya apa yang dia tunjuk. Misalkan Pak Guru menunjuk kitabun, berarti murid menjawab yuridu zamili kitaban. Kemudian yang lain Pak Guru misalkan menulis jawabannya di papan tulis, misalkan hakibatun. Si siswa menjawab yuridu zamili hakibatan. Demikian. Nah, kemudian di kondisi kedua, wafil marhalati tsaniyati yakunu jawabu ghairu muhaddadin. Dan pada kondisi kedua, jawabannya tidak dibatasi. Berarti murid menjawab dengan bebas dengan mufrodat yang dia miliki. Misalkan Pak Guru bertanya kepada murid, "Madza turidu?" Nah, murid bebas menjawab dengan mufrodat apa saja. Misalkan si murid menjawab, "Uridu burtukolan." Saya menginginkan jeruk. Ya, kemudian pertanyaan kedua, "Madza yuridu zamiluka?" Apa yang temanmu inginkan? Nah, murid bebas menjawab ya. Di posisi kedua ini, di tahapan kedua, murid bebas menjawab. Misalkan, yuridu zamili baitan. Temanku menginginkan rumah. Semisalkan begitu. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk memperdalam latihan 4, mungkin teman-teman bisa berlatih di rumah dengan mengajak teman untuk murojaah bersama. Ya, ini praktek. Baik, kemudian kita masuk ke latihan 5. Di sini perintahnya do fil faraghi fima yali muannatsal asma'id dalati alal alwani kama huwa muwaddahun fil amthilati. Letakkanlah di tempat-tempat yang kosong berikut ini isim-isim muannas yang menunjukkan pada warna sebagaimana dia dijelaskan di contoh-contoh. Nah, disinilah kita akan belajar muannasnya dari warna-warna. Kemarin kita telah belajar warna-warna untuk mudzakkar. Kita akan lihat di sini, kita baca contohnya dulu. Qalamun ahmaru. Qalamu dia mudzakkar, ahmaru mudzakkar. Artinya pena berwarna merah. Kemudian di sampingnya hakibatun hamra'u. Kita lihat hakibatun dia muannas. Warna ahmaru untuk muannas adalah hamra'u. Jadi tas berwarna merah. Ketika ahmaru buat mudzakkar, kita belajar kemarin di jilid 1, polanya adalah af'alu. Dia tidak boleh ditanwin. Begitu juga untuk muannasnya, dia tidak boleh bertanwin. Polanya adalah fa'la'u. Hamro'u. Haknya itu fa, mimnya ain, ro-nya lam, kemudian ada alif dan hamzah. Berarti pola warna untuk mudzakkar adalah af'alu. Sedangkan muannasnya fa'la'u. Baik, kita ulangi dengan contoh selanjutnya. Sya'run aswadu. Rambut berwarna hitam. Kemudian lihyatun. Lihyatun ya, kita tahu diakhiri ta marbuthah berarti dia isim muannas. Lihyatun sauda'u. Jenggot berwarna hitam. Di halaman selanjutnya, mingdilun abyadu. Sapu tangan putih ya, sapu tangan yang berwarna putih. Kemudian di sampingnya waraqatun. Kalau kita ingin menyebut waraqatun yang putih ya, kertas yang putih, tidak boleh dengan abyadu karena dia isim muannas. Berarti warnanya juga harus muannas karena ini susunannya adalah naat man ma'nut ya. Jadi harus sama dalam muannas dan mudzakkarnya. Kita ulangi, waraqatun baydha'u. Kertas berwarna putih ya, kertas yang berwarna putih. Kemudian selanjutnya milafun asfaru. Milafun mudzakkar, asfarunya mudzakkar. Artinya map yang berwarna kuning. Kemudian di sampingnya sayyaratun. Ya, sayyaratun berwarna kuning. Berarti kuningnya dengan pola fa'la'u. Sayyaratun safra'u. Mobil yang berwarna kuning. Kemudian selanjutnya qamisun akhdaru. Baju yang berwarna hijau. Kemudian syajaratun. Syajaratun ada ta marbuthah berarti akhdarunya dipolakan ke fa'la'u menjadi syajaratun khadra'u. Pohon berwarna hijau. Kemudian selanjutnya rajulun asmaru. Ya, ini warna baru yang kita dapat ya, asmaru artinya coklat. Rajulun asmaru, laki-laki berkulit coklat. Sedangkan bila imro'atun samra'u. Imro'atun samra'u, wanita berkulit coklat. Baik, alhamdulillah kita telah tahu beda warna untuk mudzakkar dan muannas. Kemudian kita masuk ke latihannya di latihan 6.
di sini perintahnya iqra ma yali muta'ammilanil asma'ad dallata 'alal alwani. Bacalah yang berikut dengan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan pada warna. Jadi kita harus memperhatikan mana-mana isim yang bermakna warna, mana yang mudzakkar dan mana yang muannas. Baik, kita coba dulu nomor 1. Sa'ru ra'si aswadu walihyati bayda'u. Rambut kepalaku hitam, sedangkan jenggotku putih. Nah, kita lihat kenapa aswadu, karena sa'run itu mudzakkar. Kenapa bayda'u, karena lihyatun, kemudian mudhof ke ana menjadi lihyati. Lihyatun itu isim muannas. Kemudian di nomor 2, uridu qalaman asraqa wa hakibatan hamro'a. Saya menginginkan pena yang berwarna biru dan tas yang berwarna merah. Kemudian nomor 3, huwa asmaru wa zaujatuhu aidan samra'u. Dia berkulit coklat dan istrinya juga berkulit coklat. Kemudian di nomor 4, sayaratul mudiri khadra'u wa sayaratul mudarrisi bayda'u. Mobil kepala sekolah berwarna hijau, sedangkan mobil Pak Guru berwarna putih. Kita lihat khadra'u bayda'u ya. Dia untuk muannas karena sayyarah yang diberi khobar dengan warna tersebut. Kemudian di nomor 5, hadhil baqaratus sauda'u jamilatun. Sapi betina yang berwarna hitam ini bagus. Kemudian di nomor 6, ma ajmala hadhihi zakhratal hamra'a. Betapa bagusnya bunga yang berwarna merah ini. Kemudian di nomor 7, hati waraqatan bayda'a. Berikanlah kertas yang berwarna putih. Kemudian di nomor 8, liman hadhihi sayaratus safra'u. Milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Kemudian di nomor 9, ahadat daftaru dzul gilafil asfari laki ya Hafsatu. Apakah buku tulis yang memiliki sampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Kemudian di nomor 10, ma ajmala tilkas sajaratal khadra allati amamal jami'ati. Betapa indahnya pohon yang berwarna hijau itu yang ada di depan kampus. Alhamdulillah, jadi di sini kita mempelajari tentang muannasnya dari warna-warna. Dan harokat serta posisinya dia bisa berubah. Tapi dia termasuk isim mamnu minas sorfi. Akan tapi dia bisa berubah harokatnya sesuai dalam posisi di kalimat. Seperti di sini kita lihat dia ada yang harokatnya doma atau fathah. Nah, dia ketika fathah dia menjadi maf'ulun bih ya. Tetap saja tapi dia tidak boleh ditanwin karena dia termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Baik, sekarang kita coba masuk ke latihan 7. Di sini latihannya kita diperintahkan untuk mengisi tempat yang kosong dengan warna. Kita baca perintahnya, do fil farogi fima yali kalimatan tadulu ala launin munasibin. Isilah tempat-tempat kosong berikut dengan kata yang menunjukkan pada warna yang sesuai. Kita lihat di nomor 1, sa'ru ra'sika, rambut kepalamu. Sa'ru ya, sa'ru kemudian mudhof ke ra'sun, kemudian mudhof ke anta. Sa'ru ra'sika, nah biasa rambut berwarna hitam. Kita lihat sa'ru itu kan mudzakkar, berarti hitamnya aswadu. Kemudian walihiyatuka, dan jenggot kamu. Jenggot itu kita tahu lihyatun ya, berarti dia muannas, berarti hitamnya dengan sauda'u. Kita coba jawab, sa'ru ra'sika aswadu walihiyatuka sauda'u. Rambut kepalamu berwarna hitam dan jenggotmu berwarna hitam. Baik, kemudian di nomor 2, hakibati. Nah, hakibati kita akan beri warna apa terserah teman-teman, hanya kita pahami yang akan diberi warna itu mudzakkar atau muannas ya. Jadi kita bisa menentukan warna mudzakkar atau warna untuk muannas. Hakibati, nah hakibah itu kan muannas, berarti warnanya harus muannas juga ya. Kita beri warna apapun terserah teman-teman ya. Di sini akan saya isi warna merah.
Hakibati hamra'u, tasku berwarna merah. Baik, kemudian nomor 3, hati kolaman wa waraqatan, terserah teman-teman akan mengisi warna apa. Di sini akan saya jawab, hati kolaman asroqo wa waraqatan baydoa. Berikanlah pena berwarna biru dan kertas berwarna putih. Nahnu naktubu bil qalamil aswadi wal mudarrisu yaktubu bil qalamil ahmari. Kami menulis dengan pena hitam, sedangkan Pak Guru menulis dengan pena merah. Kemudian di nomor 5, sayyarati bayda'u wasayyaratu jamili sauda'u. Mobil saya berwarna putih, sedangkan mobil temanku berwarna hitam. Kemudian di nomor 6, liman dhalikal baitu dzul babil abyadi. Milik siapa rumah yang memiliki pintu berwarna putih? Baik, kemudian di nomor 7, ma ajmala hadhil baqarata. Nah, berarti nanti warnanya juga berharokat fathah ya. Al-baqarata di situ maf'ulun bih dari ajmala. Ma ajmala hadhil baqaratal baydoa. Betapa bagusnya sapi betina yang berwarna putih ini. Kemudian di nomor 8, la taktub bil qalamil ahmari. Janganlah engkau menulis dengan pena berwarna merah. Kemudian di nomor 9, al-mindilu. Al-mindilu terserah ya teman-teman memberi warna apa. Saya kasih warna coklat. Al-mindilul asmaru wasihun. Sapu tangan yang berwarna coklat itu kotor. Alhamdulillah telah selesai kita mempelajari warna-warna. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai latihan 7. Simak terus dan nantikan untuk kita bahas latihan-latihan selanjutnya dari pelajaran 16 ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.